Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan membahas tentang periodisasi Undang-Undang Dasar 1945. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Ilginises Paimbonan, dengan NIM 281141117, ada Irna Dinata Rambuteba, NIM 281141155, ada Monika Diavinska Selpahendawan, NIM 281141142, dan Novita Angelin Siregar, NIM 281141127. Yang pertama, pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar lembaga tertulis negara yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh BPUPKI. Badan ini kemudian menetapkan tim khusus yang bertugas menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka yang kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945. Yang menjadi latar belakang terbentuknya konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 ini bermula ketika Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia di kemudian hari. Nah, setelah kemerdekaan itu diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi resmi ini nampaknya tidak bisa ditunda lagi dan harus segera dirumuskan. Sehingga Indonesia akan menjadi sebuah negara yang berdaulat. Pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah ikrar kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang yang pertama kali dan menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perumus pada tanggal 22 Juni 1945. Kedua, menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang bahannya hampir semuanya diambil dari rancangan undang-undang yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar tanggal 16 Juni 1945. Yang ketiga, memilih Ketua Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada tanggal 22 Juni 1945, Piagam Jakarta disahkan dan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dihilangkannya kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Naskah perancangan Undang-Undang Dasar 1945 disusun pada masa sidang kedua BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sedangkan tanggal 18 Agustus PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. C. Periodisasi UUD 1945. Yang pertama, UUD 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Pada sidang tanggal 18 Agustus, PPKI berhasil mengesahkan naskah Undang-Undang Dasar 1945 dari naskah rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPKI, tentunya dengan beberapa perubahan di sana-sini, terutama tentang dasar negara, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. PPKI beranggotakan 21 orang yang terdiri dari 12 orang Sunda Kecil, Maluku, dan golongan penduduk Cina, ditambah 6 orang tanpa izin dari pihak Jepang. Ya, inilah kemudian mengesahkan Piagam Jakarta. Yang kedua, Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Tahun 1949 diadakan Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda. Salah satu hasil KMB yaitu mendirikan negara Republik Indonesia Serikat dan disepakati mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949.
Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS, Negara Republik Indonesia atau RI secara hukum masih tetap ada. Pada tanggal 19 Mei 1950 disusunlah piagam persetujuan antara pemerintahan RIS yang sekaligus mewakili negara bagian Indonesia Timur menyatakan menyetujui membentuk negara kesatuan, dan tidak lanjut dari piagam persetujuan tersebut terbentuklah negara kesatuan dengan berdasar Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tanggal 17 Agustus 1950. Op het Binnenhof in Den Haag begint de rondetafelconferentie. Minister-president Drees opent de plechtige... Wanneer de conferentie leidt tot bevredigende overeenstemming. Hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati. Yang luhur untuk menjaga pelihara agar dalam negara muda yang berdaulat harus ada hukum dan ketertiban. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mulai diberlakukan 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pembentukan Negara Kesatuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila. Namun dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer. Akibatnya, kabinet di masa ini jatuh bangun. Sehingga pada tanggal 29 September 1955 dilaksanakan pemilihan umum pertama di Indonesia untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru. Karena sulitnya mewujudkan kesepakatan, maka Presiden Soekarno mencari jalan keluar dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang mulai diberlakukan kembali sejak tanggal penetapan dekrit dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. 3. Menetapkan bahwa dalam waktu sesingkat-singkatnya akan dibentuk MPRS dan DPAS. Melalui dekret ini, naskah Undang-Undang Dasar 1945 mulai diberlakukan kembali dan menjadi hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 Orde Lama tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri periode ini diwarnai dengan begitu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Di antaranya dominasi presiden yang sangat kuat, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik, ketetapan MPRS nomor 3/MPRS/1965 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup, serta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang dijadikan sebagai menteri. Puncak pecahnya peristiwa G30S PKI telah mengakhiri periode demokrasi terpimpin dan membuka jalan untuk dimulainya masa demokrasi Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa, namun dalam perjalanannya, Orde Baru berubah wajah menjadi kekuasaan otoriter. Penafsiran pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dimanipulasi untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan. Bahkan, Undang-Undang Dasar 1945 yang singkat dan fleksibel mudah disalah-tafsirkan dan menguntungkan penguasa. Disakralkan untuk tidak diamandemen bukan demi kebaikan rakyat tetapi demi kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan tanpa kontrol akibatnya pemerintah Orde Baru cenderung melakukan penyimpangan di berbagai aspek kehidupan. Korupsi terjadi, ketidakmerataan hasil pembangunan, kesenjangan kaya dan miskin, kemudian utang semakin membengkak, akhirnya menumpuk menjadi krisis multidimensi.
Dipelopori oleh mahasiswa, rakyat menuntut reformasi di segala bidang. Akhirnya, rezim Orde Baru tumbang dan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. 1998, shortly after the re-election of Suharto, a former army general and ruler of Indonesia for 32 years, students from major universities throughout the archipelago organized massive rallies calling for fresh elections and effective measures to combat the crisis. Kemudian, Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen pada tahun 1998 sampai sekarang. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, di mana amandemen yang pertama dilakukan dengan pemberian tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000. Amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan amandemen terakhir dilakukan pada tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Jimli Asidiki terdiri atas 5 naskah, yaitu Naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diberlakukan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959, yang kedua Naskah Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 1999, yang ketiga Naskah Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2000, yang keempat Naskah Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2001. Kemudian yang kelima, Naskah Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2002. Amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan karena penyesuaian aspirasi tuntutan kehidupan masyarakat. Perubahan pertama UUD 1945 merupakan hasil sidang umum Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR pada 14 hingga 21 Oktober 1999. Terdapat 9 pasal yang diubah atau disesuaikan, menyangkut wewenang dan kekuasaan Presiden serta DPR. Wewenang Presiden diperluas, tetapi masa jabatannya dibatasi.